pagi, teman di antara yang masih banyak yang belum hadir. Saat ini hari tanggal 23 Januari 2025. Saya mohon maaf karena kemarin saya ada tugas ke ramai. Kemudian saya belum masuk ke perkara di player karena saya yang tiba selalu berhenti dari pembukaan dan ya, bukan tadi jam atau sempat tidak selesai berhenti. Ya, hadir. Mudah-mudahan bisa hadir setelah nanti Cynthia ya. Tapi ke depannya kalau itu ada Cynthia ya. Baik, sekarang pukul 8.49 ya. Siapapun yang sudah bisa atau bersedia menjawab itu nanti pertanyaan yang saya sampaikan lewat pesan suara saya di WhatsApp antar kasus. Silakan. Tolong raise hand dulu aja. Raise hand. 3 orang bertanya pertama siapa yang bersedia. Siap. Tis. Nah, masuk tuh. Kita jawab kemarin. Pagi. Mau jawab. Iya, Pak. Saya mau jawab. Bapak suaranya agak kurang ini. Berapa kecil? Iya, Pak. Jauh kayaknya, Pak. Iya, sebentar. Putus-putus, Pak. Oke, sekarang silakan bagi yang siap untuk menjawab 3 pertanyaan. Itu semuanya apa salah satu, Pak? Semuanya, semuanya. Kepada polisi. Oh, semuanya. Jadi saya akan pilih yang terbaik ya. Polisi tersebut Tidak baru tadi. efektif tanggal Kita suaranya sudah jelas Desember belum? 2024. Agak masih putus-putus ya, Pak? Iya, Pak, masih putus-putus. 31 Desember 2024 dan klaim baru terjadi hari ini tanggal Oke, 23 saya coba Januari 2025. ya, pakai suaranya ya. Yang saya ingin tanyakan, apa yang akan Anda lakukan? Gue mariin tinggal gue hidup mulainya. Masuk. Dijawab di apa sih? Di komen ya? Tidak usah, maksudnya nanti saya minta kalian menjelaskan kepada saya. Oh, oke, baik, Pak. Jelas saya minta kalian menjelaskan kepada saya. Kalau sudah siap, saya tunggu sampai jam 9. Kalau nggak ada, saya yang akan menjelaskan pada kalian. Jadi saya akan berikan kalian voucher 3 orang yang paling mendekati. Siapa? Belum ya. Silakan bagi yang mau menjawab, saya beri kesempatan angkat tangan. Saya coba pakai begini juga ya, Pak. Suaranya kecil kalau di sini. Kalau ini bagaimana? Kalau ini gimana? Mendengung. Jelas, Pak. Jelas, tapi ada echo gitu. Ada echonya. Oke, Pak. Sebentar.
Oke, kalau gini gimana? Aman, Pak. Aman, Pak. Aman ya. Berarti di sini. Sebentar, suaranya suara ini, suara apa? Handphone. Saya nggak pakai mic ini. Oke. eh Sebentar. Oke, saya coba. Ya, saya coba pakai ini ya, pakai mic juga, pakai mic gitu. Tapi kedengaran ya suara saya Oh, ya? jelas, Pak, jelas. Jelas ya. Ya, Oke, Pak. saya ini dulu. Saya pakai matiin aja dulu ya. Oke. Jadi sekarang pukul 8.56 ya, 8.56. Silakan bagi yang mau menjawab. Ya, silakan bagi yang mau menjawab ya. Ini jawabannya taruh mana, Pak? Langsung saya akan langsung tanyakan kepada kalian. Oh, Oke, jadi angkat tangan dulu aja. Siapa yang mau angkat tangan? Saya saya, nggak Pak. tahu, jadi kalian angkat tangan dulu di Angkat tangan WA, di mana? Oh, di WA. WA. Ya, saya bisa. Jadi Fakri satu. Oke, tulis saya satu Fakri. Ya, saya Oke, mau tulis di jawab, WA Pak. ya. Oke, tulis. Yang kedua siapa? Yang mau coba? Us. Jawab, Us. Silakan. Ayo, saya tunggu. Dua lagi. Saya Mbak Purim. Buat makan siang, lumayan makan siang. Oh, kan sih ya. Us mau coba jawab? Iya, Pak. Iya, Pak. Ah, Lobet ya, Pak. Ntar, Pak. Bohong banget. siapa yang mau jawab nih? Tuh, Us, Us, oke. Pak. Yang ketiga siapa? Silakan. Kiki mana Kiki? Belum kelihatan batang hidungnya, Pak. Aduh, ini karena mungkin jam kantor jam 9, jadi training jam setengah 9 belum hadir. Dan kemudian kalau nasabah telepon jam 8:04, kalian bilang saya belum ngantor Pak, saya jam kantor saya jam 9, begitu ya? Enggak sih, Pak. Saya tetap jawab kok. Begitu. Tapi kalau dia Iya, telepon ke kantor nggak ada siapa-siapa, iya. nggak ada, yang ada cuma setan doang. Tapi kita infoin kita jam kerjanya jam segitu, Pak. Ya tapi kalau nasabahnya mau telepon jam 8:04, gimana? Wah nggak bisa Pak, Handphone. Bapak nggak bisa telepon saya 8:04, Bapak telepon saya jam 9, gitu. Enggak sih, handphone standby sih, Pak. Ya, jadi saya terus saja pengen tuh. Oke, 858, 859. Silakan siapa yang jadi Fahri sama Uus ya. Iya, Ada Pak. yang lain? Oke. Ayo. Surabaya mana Surabaya nih? Cuma Linda doang, Linda. Kalau Ya, Pak hadir, Pak. ya, yang lain siapa? Belum ada. Linda mau coba jawab, Linda? Boleh deh, Pak. Boleh, oke. Jadi kamu WA di situ, tulis. Nah, di bawahnya Iya. nama Uus. Ya, silakan. Jadi Fahri, Uus sama Linda. Oke. Jam 9, langsung aja. Silakan. Silakan Fahri jawab. Ya, Pak. Ya, Terima kasih silakan. atas pertanyaannya, Pak. Nah, ini Nah, menurut saya yang akan saya jawab untuk poin nah, 1 mengenai klaim kendaraan. ah. Di sini yang pertama kita akan cek kondisi polis dan administratifnya dulu ya, Pak ya. Itu Oke, yang jadi pertama. soalnya gimana soalnya coba? Jadi saya coba dengarkan lagi tadi saya. Oke. Jadi soalnya kalau tidak salah apa ya mengenai itu ya. Dia klaim jalan tol ya? Klaim yang mobilnya tidak bisa jalan ada di bengkel. Oh ya, oke. Nah, Oke. kondisi sebenarnya dia kan itu label semua nih sebenarnya. Tapi kita akan tetap pertama akan cek kondisi polisnya dulu sama administratifnya dulu, Pak. Apakah yang pertama sudah pembayaran premi? Gitu. Yang pertama Oke. kita cek itu, yang paling utama adalah yang itu. Apabila Oke. premi sudah terbayarkan, yang kedua kita cek karena mobilnya sudah di bengkel, kita cek apakah bengkel tersebut yang si Sunter itu sudah rekanan dengan asuransi atau Ah, tidak. Gitu. Jika memang sudah rekanan, maka ini bisa kita laporkan kepada asuransi untuk request survei. Nah, hmm. jika tidak rekanan, maka kita akan menginformasikan kepada tertanggung. Apabila klaim tetap akan diproses di bengkel Sunter tersebut, nanti klaim diproses secara reimbursement. Apabila terjadi selisih antara perbaikan dari bengkel dan yang disetujui oleh asuransi, maka selisih tersebut menjadi beban tertanggung. Gitu. Hmm. Jika di posisi tertanggung keberatan dengan selisih tersebut,
maka akan kita arahkan ke bengkel rekanan. Yang menjadi hambatannya adalah mobil tidak bisa jalan. Ini kita akan cek apakah di polisnya tertanggung ada apa klausula untuk derek atau towing ya. Jadi Mm-mm. ini akan kita bawa ke bengkel rekanan. Jadi Oke. solusi terakhirnya adalah kita bawa ke bengkel rekanan dan tidak menimbulkan selisih harga. Itu sih Pak. Jadi meminimalis gitu sih Pak. Yang Itu pertama. klaim yang pertama ya. Yang pertama Pak. Oke, yang kedua. Yang kedua di sini pertanyaannya adalah kenapa klaim kendaraan eh, banjir ya banjir ditolak oleh Hmm. asuransi. Yang pertama eh, itu umumnya adalah dia belum bayar premi. Yang Hmm. pertama. Yang kedua, kemungkinannya laporan klaimnya melewati batas waktu pelaporan dari tanggal kejadian. Misalkan notification of loss-nya 30 hari, dia kejadian tanggal berapa baru dilaporkan 30 hari kemudian. Oke. Yang ketiga, ini ada indikasi kesengajaan tertanggung. Pada saat banjir, mobil sengaja menerobos, Oke. mengakibatkan mobil itu rusak. Nah, yang terakhir ini eh, karena kita cek polis pada saat dia lapor ternyata periodenya sudah berakhir. Nah, ini tidak Hmm. bisa setelah tanggal berakhir kejadiannya sudah lewat gitu Pak. Jadi nggak bisa. Oke. Yang Keempat. ketiga, Yang ketiga ini TPL. pertanyaannya kalau nggak salah TPL ya. Pihak ketiga, mobil, perusahaan. Coba kamu dengerin lagi. Coba dengerin lagi ya audionya. yang ditolak ya. Coba dengar audionya. Hmm. Ah? Yang ketiga. Oh iya, tertanggung belum bayar. Hah? Kalian sudah dengar belum sih? Kalau Udah Pak. audionya. Kalau. Tanggal 23 2020 sih. Ya, jadi Gue ulang pertanyaannya agak lupa nih. Tadi ingetnya setelah 1 bulan, setelah ya, bulan. Tertanggung belum membayar Oh, polis. iya Pak. Tertanggung belum bayar premi setelah Nah, 1 bulan itu periode nah, terbit. Kalau normalnya kan klaim ditolak ya Pak karena belum bayar premi Pak. nah. Tuh. Tapi kalau biasanya yang terjadi di kita kan tertanggung suruh bayar dulu. Oke, Tertanggung suruh bayar dulu, nanti baru klaim baru dilaporin ke asuransi. Untuk ya itu oke, di luar normal juga. oke, silakan. Terima kasih Pak Hari. Ya Pak Pak, Us, sama-sama, Pak. silakan. Yang pertama coba apa? Bunyinya gimana? Soal dia punya audionya. Saya udah lupa Coba ya. Pak, tapi jawabannya udah saya bikin. Oke, apa gimana jawabannya? Yang singkat-singkatnya Pak. Pertama, Ya. cek status preminya udah bayar atau belum. Nah, Kedua, pastikan ada pihak ketiga apa enggak. Kalau memang ada pihak ketiga, kita sampaikan untuk ngurus laporan kepolisian dan dokumentasinya. Terus, eh, apabila itu apa di non-list bengkel rekanan, kita langsung pindahkan ke bengkel yang rekanan untuk memudahkan proses klaim dan pastikan invoice atau faktur towingnya ada gitu Pak, dimintakan. Itu jawaban pertama. oke. Kalau jawaban kedua, pertama water hammer, kedua ada indikasi polisnya expired. Terus yang ketiga ada dua ini pandangan nih Pak. Kalau Ya. pandangan pertama diterima, pertama apabila klaimnya minor, yang aksi apa pertama yang harus dilakukan pertama lakukan dulu pembayaran premi, kedua Hmm. buatkan penyesuaian isi laporan klaim. Nah, Ya. untuk yang pandangan kedua ditolak, pertama klaimnya besar dan itu sudah ke publish ke media, itu sih Pak. Oke. Yang ketiga? Ah, itu cuma ada dua pandangan Pak, ditolak dan diterima. Iya. Soal yang ketiga, Itu yang ketiga Pak. ditolak. eh Yang klaimnya preminya belum bayar. sorry
saya ulang nih Pak. Yang kedua itu akibat dari water hammer, terus polisnya Ah, expired karena banjir itu Pak. oke. Nah, untuk jawaban ketiga karena premi belum bayar, Ah, eh, ada dua pandangan. Kalau pandangan oke. diterima, kita lakukan dulu pembayaran premi, Oke. terus lakukan penyesuaian isi laporan klaim. Nah, untuk Hmm. pandangan yang ditolak, eh, klaimnya besar dan klaimnya itu sudah masuk ke publik ya, kayak semacam medsos atau apa. Informasi di publik ya. Oke. Oke, Os. Thank you, Os. Thank you, Os. Sekarang coba Linda. Baik, Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini saya akan mencoba menjawab ya, Pak. Ya. Untuk pertanyaan yang pertama, itu kita dicek data polis dulu, verifikasi polis, terus kemudian dipastikan apakah premi sudah dibayar atau belum sama tertanggung. Ya. Terus setelah itu kita cek rekanan bengkel, apakah bengkel yang ada di daerah Sunter itu udah rekanan atau tidak. Kalaupun tidak rekanan, nanti tertanggung diarahkan ke bengkel yang rekanan di daerah Sunter tersebut. Kemudian kita cek di klausul polis apakah ada klausula towing ya Pak, karena Hmm. kendaraan tersebut diderek. Terus kemudian kita kumpulkan informasi klaimnya, kronologis kejadian, lokasi dan sebagainya. Kemudian kita koordinasikan dengan bengkel dan asuransi. Hmm. Eh, Setelah itu kita lakukan pendampingan survei apabila diperlukan. Kemudian kita verifikasi dokumen klaimnya, termasuk fotokopi SIM, mungkin STNK, atau foto kendaraan apabila diperlukan oleh asuransi. Kemudian kita sebagai broker memantau proses persetujuan klaimnya, apakah klaim diterima atau ditolak. Itu untuk jawaban saya untuk pertanyaan nomor 1. Iya. Untuk yang kedua, untuk klaim mobil terendam banjir pada 22 Januari 2025 dengan jaminan komprehensif dan banjir. Apakah apa yang dapat menyebabkan klaim terendam banjir ditolak oleh asuransi? Yang pertama, bisa jadi ditolak karena adanya kelalaian tertanggung. Misalkan tertanggung memaksakan kendaraan melewati banjir, padahal sudah jelas bahwa kondisi jalan tergenang. Jadi memaksakan kendaraan tersebut untuk menerabas banjir itu. Terus bisa ditolak kalau dokumen klaimnya tidak lengkap. Eh, Terus untuk pelaporannya bisa jadi melewati dari batas waktunya, biasanya 3 sampai 5 hari kerja dari kejadian. Terus dicek apakah kerusakan tersebut terjadi akibat modifikasi kendaraan atau tidak. Jadi risikonya dijamin oleh polis atau tidak. Kalau misalkan akibat modifikasi kendaraan itu tercantum di polis atau tidak gitu. Kerusakan mesinnya akibat tindakan menghidupkan mesin atau water hammer ya Pak. Ya. Terus kita cek juga bisa terjadi apabila polis tersebut tidak aktif atau lalai dalam pembayaran premi. Oke. Begitu sih Pak, kurang lebih untuk pertanyaan yang ketiga dari jawaban saya sih kemungkinan besarnya ditolak ya. Oke. Terus kita cek juga kan ada ketentuan grace period tuh Pak. Kita cek pembayarnya udah lewat 30 hari atau belum gitu. Kalau misalkan masih ada, kalau kata Mas Fahri tadi kan in real life-nya kita biasanya enggak ya. Jadi si tertanggung kita suruh bayar dulu gitu. In real life-nya ya, berarti Ya, ada yang fake lagi ya. ya betul. Begitu sih Pak. Baik, Jadi ada baik, alternatifnya si tertanggung baik. bisa bayar premi gitu. Kurang Terima lebih kasih Linda. jawaban Terima saya. kasih. Mohon Oke, maaf ya Pak. Oke, Gak apa-apa. Terima kasih Linda.
Linda, coba kamu pendengarkan soal pertama, coba. Yang pakai, dengarkan suara yang rekaman saya tadi, coba. Ya, Coba dengar. untuk soal yang pertama, Kamu nyalakan mic-nya, apa nyalakan dia punya itu suaranya, ya, rekaman saya. Coba, silakan diputar aja. Selamat pagi, teman-teman di Antara. Tanggal 23 Januari 2025. Sebelum kita mulai lakukan pelatihan pagi hari ini, saya ingin memberikan soal tentang klaim asuransi kendaraan motor. Soal pertama adalah seandainya ada seorang nasabah melaporkan klaim kepada Anda pada hari ini, tanggal 23 Januari 2025. Dan kemudian Anda langsung mendapatkan informasi tentang bagaimana kejadian peristiwa klaim tersebut, tanggal, kronologisnya, tempat, jam, ya. Dan kemudian disampaikan bahwa mobilnya telah berada di bengkel di daerah Suntar. Setelah Anda dapatkan laporan secara resmi dalam formulir klaim ataupun dalam bentuk fax ataupun fax atau email, ya, Anda langsung melihat kepada polisinya, dalam polisi ya, dalam polisi, dan ternyata polisi tersebut baru efektif tanggal 31 Desember 2024, ya. Jadi efektif polisinya tanggal 31 Desember 2024 dan klaim baru terjadi hari ini, tanggal 23 Januari 2025. Nah, kemudian yang saya ingin tanyakan, apa yang akan Anda lakukan saat setelah diketahui mobilnya berada di bengkel? Karena mobilnya tidak bisa berjalan sendiri dan dari tempat kejadian harus diderek ataupun diangkat ke dalam kendaraan lain karena mobilnya tidak bisa berjalan sendiri. Apa yang Anda akan lakukan? Itu soal pertama. Stop dulu, stop. Oke, Linda, stop dulu ya. Oke. Jadi saya ingin coba menjelaskan bahwasannya tadi kejadiannya laporan tanggal 23 Januari hari ini. Sementara polisnya efektif tanggal 31 Desember 2024. Berarti apa? Selang 3 minggu ya, selang 3 minggu. Nah, saya ingin coba sampaikan sebelum katakanlah kalian menegaskan ini dijamin atau tidak, ya, kita mesti melihat kembali apakah pada waktu penutupan ini, ya, ini mobil baru atau mobil second. Itu loh. Kalau mobil baru nggak ada isu, nggak ada isu, ya, karena pasti belum mengalami klaim. Itu loh. Tapi kalau mobil second, ya, apakah Anda telah melakukan survei sebelum penutupan? Itu dulu. Oke. Kalau Anda sudah melakukan survei sebelum penutupan, maka clean. Ya, clean. Nasabahnya tidak bisa kita kita indikasikan melakukan sesuatu hal yang tidak baik. Tetapi kalau tidak disurvei dan Anda terima begitu saja, ya, Anda tanda tanya nih, apakah nasabah ini sudah mengalami klaim, baru dia tutup asuransinya, dan kemudian setelah dia bayar premi asuransinya, dan kemudian setelah 3 minggu berjalan polisnya, baru dia laporan klaim. Nah, jadi yang perlu Anda lakukan, pertama tadi ngecek terlebih dahulu ya, apa mobil baru atau mobil second, apakah sudah disurvei atau belum ya. Tapi kalau misalnya belum survei, mobilnya belum tidak bisa dikendarai pada saat dari tempat kejadian ke bengkel. Nah, jadi yang perlu Anda ketahui, pelajari terlebih dahulu, ya, ini bukan masalah premi atau tidak, tapi apakah klaim ini terjadinya setelah polis terbit, ya, setelah polis terbit kejadian sini, atau ternyata sudah terjadi sebelumnya. Ya. Nah, Anda sebagai broker, Anda mesti pahami itu lebih dahulu. Apakah nasabah ini baik atau tidak? Atau nasabah kita sudah nasabah lama atau tidak? Gitu. Apalagi kalau misalnya nasabah ini nasabah baru. Nah, untuk dapat memahami, mobilnya tidak bisa berjalan dari tempat kejadian.
ya, katakanlah di jalan tol atau di jalan mana. Sesuai dengan formulir klaim, Anda mesti lihat, ya, wah, Anda mesti verifikasi kepada siapa? Tentu kepada katakanlah ke tempat-tempat misalnya jalan tol, Anda mesti ke pengelola jalan tol, entah jasa marga atau siapa ya. Anda mesti cari tahu, karena ini kan klaimnya besar, karena mobilnya nggak bisa dikendarai. Klaimnya besar, Anda mesti cari tahu di data logbook di pengelola jalan tol. Atau kalau kata misalnya bukan di jalan tol, di jalan arteri, ya, katakan malam hari, ya. Nah, Anda coba cek lagi siapa yang membawa mobil tersebut ke bengkel, si pengelola mobil derek tersebut, ya. Cari tahu, ya, kapan kejadiannya, kapan mobil tersebut diderek dari tempat kejadian ke bengkel, kapan. Anda mesti verifikasi tersebut, Anda mesti cari tahu tempat titik kejadian. Agar Anda sebagai broker, ya, mohon maaf, tidak melakukan kesalahan. Jangan sampai Anda tuh tanda petik ditipu dan kemudian perusahaan asuransi yang mampu membongkar ini semua. Jadi seakan-akan Anda tuh tanda petik ya, entah bodoh atau entah Anda terlibat juga dalam skandal ini dengan nasabah. Ini yang saya mau coba katakanlah Anda pahami terlebih dahulu. Ya, masalah preminya itu masalah sederhana, gampang. Ya kita trace ya. Masalah direct itu dijamin ya. Biaya direct itu dijamin sesuai dengan kondisi polis PSAKB. Anda lihat ya. Jadi saya ingin coba Anda betul-betul memahami kondisi kejadian terlebih dahulu ya, dijamin atau tidak ya. Kemudian lihat penutupannya bagaimana supaya kita tidak melakukan kesalahan. Tidak tanda petik ya dibodohi nasabah, kemudian oleh perusahaan asuransi kita dibodoh-bodohin ya, kamu tuh terlampau lugu atau kamu tidak pengalaman ya. Jadi itu yang saya maksudnya supaya kalian betul-betul memahami. Begitu ya Fahri, sama Linda ya. Itu yang pertama ya. Silakan yang kedua Linda, pertanyaannya diputar lagi pertanyaannya, monggo. Sebuah Linda? peristiwa Ya. nasabah melaporkan klaim, ya, melaporkan klaim bahwasannya mobilnya terendam banjir, ya, pada tanggal 22 Januari kemarin, ya. Nah, kemudian dia memiliki jaminan polis komprehensif plus banjir, ya, plus banjir. Nah, kemudian apa yang dapat menyebabkan, ya, klaim kerendam banjir ini ditolak oleh perusahaan asuransi, ya. Apa yang dapat menyebabkan klaim kerendam banjir ini dapat ditolak oleh perusahaan asuransi, ya. Kemudian soal yang terakhir nomor 3. Oke, stop Linda ya. Baik. Jadi kalau dia tadi punya polis komprehensif plus banjir, maka kalau suatu peristiwa dia bukan aktif melakukannya, seperti tadi dijelaskan oleh Linda atau siapa, Pak atau Us ya. Jadi ada suatu, misalnya kalau katakanlah mobil tersebut tidak dipakai, sedang tidak digunakan di rumah, ya. Kemudian terendam banjir, itu terjamin, ya. Kemudian mobilnya sedang parkir depan rumah malam hari, ya. Kemudian mungkin dia pergi keluar kota, dia pakai mobil lain dan terendam banjir. Oke, itu terjamin, ya. Kemudian kalau katakanlah misalnya tiba-tiba dia sedang dalam perjalanan, ya, dan dia sudah tidak bisa lagi maju karena ada banjir di depan, ya, tidak diterjang. Kemudian mobil belakang tuh penuh, nggak bisa mundur. Jadi maju nggak bisa, mundur nggak bisa. Kemudian airnya pelan-pelan menutupi kendaraannya dia, ya, dan kemudian terendam banjir, itu dijamin. Oke. Tetapi kemudian
kalau mobil tersebut dia menerjang banjir, jadi dia tahu di depan ada genangan, kemudian dia coba menerjang, mencoba-coba menerjang banjir, dan kemudian apa? Mati mesinnya. Maka klaim ini, kerusakan ini tidak terjamin. Ya, kenapa? Karena tanda petik dia sengaja memaksa ya mengendarai mobilnya menuju air. Ya, itu jawabannya. Ya, jawabannya. Sehingga Anda mesti perhatikan. Kalau masalah premi belakangan, masalah laporan belakangan lah. Itu masalah sederhana. Ya, masalah sederhana. Oke, clear ya. Mudah-mudahan nanti kalian bisa jawab bisa tanya atau gimana nanti belakangan setelah itu ya. Oke, itu jawaban saya. Silakan Linda yang ketiga. Ya, tanggung melaporkan klaim pada hari ini tanggal 23 Januari 2025 ya dengan jaminan komprehensif. Kemudian polisnya efektif tanggal 23 Desember 2024 ya. Jadi 1 bulan setelah polis efektif dia melaporkan klaim. Tetapi sayangnya petanggung belum membayar premi asuransi. Ya, jadi setelah 1 bulan ya, petanggung belum membayar polis premi asuransi yang menjadi bebannya. Ya. Apakah klaim asuransi ini ditolak atau terima? Dan sebutkan penjelasan. Oke, baik ya. Jadi dia punya klaimnya tanggal 23 Januari. Sementara polisnya tanggal 23 Desember. Apakah klaim ini ditolak atau diterima? Ya. Kita coba cek lagi kembali lagi. Ya, cek kembali lagi. Ini masalah premi kan? Masalah premi. Saya nggak mengenal peristiwanya segala macam, tapi masalah premi. Kita coba cek lagi. Berapa lama waktu yang kita berikan pada tertanggung? Berapa lama? Ya, berapa lama? Ada nggak tenggang waktunya? Ya, apalagi kalau kata misalnya ternyata tenggang waktunya ada interim payment, ada installment. Ya, kalau nasabahnya banyak dia punya fleet number ya, perusahaan ya. Nah, itu coba cek lagi. Apakah ada pemberian tenggang waktu pembayaran premi? Itu satu. Nomor dua, coba cek lagi ya. Kapan nasabah menerima polis asuransinya? Kalau nasabahnya baru terima kemarin dulu atau minggu lalu, ya, maka ini bisa menjadi suatu alasan buat mereka, ya. Oleh sebab itu, Anda juga mesti cek lagi kapan polis kalian itu terima dari perusahaan asuransi. Katakan misalnya, sorry, ini kan Januari ya, Januari tanggal 23 2025. Biasanya polis-polis di Desember itu banyak sekali belum tiba di perusahaan broker. Kenapa? Karena mereka punya load tinggi, ya. Sehingga apa? Anda mesti lihat lagi dia punya polis tersebut kapan Anda terima dari perusahaan asuransi, ya. Kemudian kapan polis tersebut kita kirimkan kepada tertanggung, ya. Sehingga tertanggung biasanya diberi waktu 1-2 minggu saat setelah mereka terima polis asuransi. Jadi tolong kalian lihat kembali ya masalah kita tidak bisa berpatokan pada nasabah belum bayar premi karena inception date tanggal 23 Desember ya. Kemudian kamu belum bayar premi tanggal 23 Januari. Ya, karena kenapa? Karena biasanya gitu. Polis-polis tersebut baru diterima belum lama. Nah, biasanya makanya mohon kalian perhatikan baik-baik ya. Polis standar asuransi kendaraan motor Indonesia, dia punya pembayaran premi ya. Itu kalau tidak salah selama 14 hari deh. Ya, selama 14 hari dihitung sejak inception, sejak tanggal periode pertanggungan. Nah, sehingga kalau katakanlah misalnya 14 hari dihitung sejak tanggal periode pertanggungan, sementara polisnya baru diterima akhir Januari ini. Misalnya akhir Januari. Maka
batas waktu yang diberikan oleh polis asuransi 14 hari itu sudah terlampaui sebelum polis itu diterima. Ya, jadi ini tolong kalian perhatikan baik-baik. Dia punya skenario, dia punya kronologis. Sehingga pada waktu kalian memutuskan sesuatu, memberikan penjelasan pada tertanggung kepada perusahaan asuransi, pada waktu negosiasi, atau pada waktu kalian menegaskan kepada perusahaan asuransi, bro, lu nggak bisa tolak klaim gua. Ya, kenapa? Karena polisnya baru gue terima minggu ini. Ya, baru terima minggu ini. Gue belum kirim ke tertanggung. Tertanggung baru sampaikan dokumennya hari ini. Sampaikan laporan klaim hari ini. Jadi kembali lagi, kita masih bisa bicara dengan perusahaan asuransi. Jadi otomatis yang saya mau coba tekankan, tolong minta waktu WPC, ya, warranty premium clause itu dihitung bukan dari tanggal inception, ya, tapi dari tanggal polis diterima oleh broker itu, sehingga mereka tidak bisa menolak klaim walaupun preminya belum bayar, walaupun dia punya periodenya sudah 30 hari dari inception. Karena kita hitung dari apa? Tanggal polis diterima. Itu saya punya penjelasan. Silakan kalian yang mau bertanya, monggo untuk dapat menguatkan pemahaman kalian. Karena kalau saya menjelaskan sesuatu hal yang terkait dengan teori, mungkin saya khawatir kalian tidak bisa menerimanya dengan baik, memahami dengan baik. Tapi dengan kasus, saya berharap Anda bisa memahaminya dengan lebih baik. Oke, silakan bagi yang mau bertanya, monggo. Jadi 3 orang yang saya berikan untuk voucher ya makan siang hari ini ya, Fahri, Uus sama Linda ya. Walaupun pertanyaannya jawabannya mungkin ya so-so, tapi karena tiga saja yang bertanya menjawab, ya sudah, mereka semua yang akan mendapatkannya. Jadi saya akan transfer ke Uus ya, nanti Uus ya. Nanti Uus yang transfer ke Fahri sama ke Linda. Oke, silakan bagi kalian yang mau bertanya, monggo. Silakan. Apakah sudah cukup jelas dengan apa yang saya sampaikan? Halo, masih ada kah? Masih, Pak. Masih ya? Ada pertanyaan? Halo Atau Pak, minta penjelasan? Silakan, Fahri. iya Pak, sebenarnya sudah jelas Pak dari Nah, Bapak, penjelasan Bapak, apalagi yang terkait nomor 1, pertanyaan pertama. hmm, Sebenarnya memang ada beberapa kasus yang sempat mungkin kita curiga juga gitu kan, ya, karena kita nggak pernah tahu yang pertama itu adalah penutupan Pak, itu yang kami tidak mengetahuinya Pak, mm-mm, gitu. Karena pernah ada kasus itu baru baru penutupan polis sekitar 2 bulan, terus pas kita cek mobilnya mobil second dan amburadul lah intinya gitu. hmm, Nah, ini kan berarti dari sisi asuransi pun tidak ada mengecek tentang penutupan. Itu sih, Pak. Dan oke, mungkin di sisi marketing kita pun juga sudah percaya dengan klien kita. hmm, Nah, kan ini temuannya pas diklaim, Pak. betul. Tapi karena asuransi sudah approve polisnya, berarti kan asuransi sudah menyetujui apa yang terjadi gitu ya, Pak. Tidak demikian juga, ya. Jadi asuransi bisa saja menerbitkan polis karena asuransi tanda petik, ya, percaya broker telah melakukan fungsinya dengan benar. Broker tidak akan memberikan penutupan asuransi yang sudah mengalami klaim. Kalau broker melakukan hal tersebut, maka brokernya bisa apa? Fraud, kan? Jadi begitu, Fahri. Jadi kamu bicara sama marketingnya, ya, bahwa temuan ini tolong marketingnya pertanggungjawabkan. Apakah mereka sudah melakukan survei, sudah meminta data-data sebelumnya yang memastikan bahwa mobil ini masih dalam keadaan baik sebelum penutupan asuransi dilakukan. Kalau tidak, maka marketingnya dodol. Ya, Fahri, saya bilang marketing kita dodol. Jadi pastikan
pastikan setiap penutupan asuransi yang dilakukan oleh marketing kita itu dipahami bahwa risikonya memang baik dan belum mengalami klaim, belum mengalami kerusakan. Kalau tidak, kitalah yang akan tanda petik dicap, ya, melakukan apa ya? Bisa saja melakukan fraud, ya, sudah klaim baru ditutup, atau kita dibilang kita kita bodoh dan dapat dikadalin oleh tertanggung. Begitu ya, Fahri? Iya Pak, paham Pak. Makasih banyak Pak. Ya, makasih. Jadi ini suatu pelajaran yang baik buat kalian marketing dan klaim saling koordinasi. Jangan sampai kerjaannya marketing tuh banyak yang kotor, banyak banyak yang tidak beres gitu. Ya, jadi kalian sebagai marketing memastikan bahwa resiko yang kalian bawa kepada perusahaan asuransi itu resiko yang baik, belum mengalami cacat dan belum mengalami klaim. Itu pelajaran yang saya harapkan kalian bisa pahami. Oke, saya pikir sudah jam 09.30 ya. Jadi saya akhiri waktu saya pada pagi hari ini dengan kalian ya. Selamat bekerja kembali. Tolong kalian belajar yang banyak, dan kalau kalian misalnya ada pertanyaan apapun, kalian tinggal WA saya di grup training Antara. Saya berusaha untuk dapat menjawab apapun yang kalian ingin ketahui ya. Nanti saya akan transfer ke US dan nanti Linda sama Fahri minta maus ya. Demikian Baik, Pak. saya punya penyampaian. Terima kasih banyak dan mohon maaf bila mana ada yang kurang ya. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih, Pak. Makasih Selamat sore. Pak. Terima kasih Pak. banyak.